perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan kami dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1D. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Kalita Syamihis. Saya persilahkan. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mari kita lihat bagian-bagian dari jantung. Jantung mempunyai 4 ruang yang terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dinding kokoh yang berotot yang memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri disebut dengan interventricular septum. Selanjutnya terdapat 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah ke satu arah, yaitu ada katup tricuspidalis berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang berfungsi untuk mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada katup mitral atau bicuspidalis berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Selanjutnya ada katup pulmonalis, berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Selanjutnya ada katup aorta, berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk dilewati dari ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya, jantung juga mempunyai 4 pembuluh darah besar yang terdiri dari 1 aorta untuk mengedarkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang kedua ada arteri pulmonalis untuk membawa darah kaya karbon dioksida ke 2 bronkus paru-paru. Yang ketiga ada vena pulmonalis untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya yang keempat ada vena cava superior dan vena cava inferior, berfungsi untuk mengembalikan darah ke seluruh tubuh ke jantung. Baik, demikian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudari Feli. Baik, selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Ade Amalia Safira. Saya persilahkan. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama ke serambi kanan, sehingga darah dari serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup pidalis menuju bilik kanan. Bilik kanan tertutup. Ini berfungsi agar tidak kembalinya darah ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi peningkatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredarnya darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal dengan peredaran kecil dan peredaran besar. Yang pertama ada peredaran besar. Sistem peredaran besar mulai ketika bilik kiri memompa darah dan oksigen melalui aorta ke seluruh tubuh
Jika darah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior membawa darah dari kepala, lengan ke jantung, serta vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Yang kedua ada sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa melalui arteri monalis menuju paru-paru. Sinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah lalu mengalir melalui vena punolis ke serambi kiri jantung menuju kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ade. Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Rahmanda. Saya persilahkan. Selanjutnya, proses sirkulasi darah janin melalui darah akan kaya oksigen dan nutrisi mengalir ke plasenta, ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dari tali pusat. Jumlah darah yang melalui tali pusat sekitar 50 ml per menit melalui vena umbilicalis menuju ke hati melalui ductus venosus. Kemudian darah mengalir ke dalam infeca inferior, bercampur darah yang kembali ke bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian sebagian darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang ada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus ileus potali. Darah mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas untuk memberi makan paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat ke atrium kiri yang dialirkan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya darah yang berada di aorta yang akan dikarbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri alika kemudian ke arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Selanjutnya, sirkulasi darah janin yang berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus. Terima kasih Saudari Rahmanda. Selanjutnya untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Salsa Nabila Jisman. Saya persilahkan. Baik, saya Salsa Nabila Jisman akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem jantung dan sistem pembuluh darah. Secara umum, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh aliran tubuh.
Selanjutnya, jantung juga berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh, dan melepaskan limbah metabolik. Yang kedua, perlindungan tubuh oleh sel darah putih, antibodi, dan protein komplement yang beredar dalam darah, dan mempertahankan tubuh terhadap mikroba asing dan toksin. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh, pH cairan, dan kadar air sel. Yang keempat, mempertahankan komposisi darah dan sebagai untuk melestarikan homeostatis intraseluler, misalnya pencernaan dan organ ekskretori yang berperan dalam menjaga konstitusi homeostatis darah, syaraf otonom, sistem endokrin, sistem koordinat kardiovaskular, serta fungsi lainnya. Selanjutnya adalah fungsi sistem pembuluh darah. Fungsi utama sistem ini adalah menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel dan jaringan dan mengembalikan darah ke vena, ke paru-paru untuk pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Pembuluh darah juga berfungsi untuk membawa sel darah putih ketika terjadi infeksi untuk mekanisme penyembuhan. Sel darah putih tersebut, yang merupakan imunitas tubuh seseorang, akan melawan kuman ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga ketika imunitas seseorang melemah ataupun kuman yang masuk ke dalam tubuh terlalu kuat, disitulah seseorang terkena penyakit. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Salsa. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.